Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat dulu bagaimana pelaku usaha yang terdampak kemarin dan suara mereka berikut untuk Anda. Ada dampak sekali. Pokoknya udah repot lah, udah jangan demo-demo lagi lah, bikin susah saya. Ya banyak kan kerugian sih. Satu ya dagangnya susah, ribut, segala macam lah, pokoknya susah aja lah. Jual gado-gado di sini sudah 12 tahun kurang lebih. Dampak banget. Saya aja sampai 4 hari. Yang jelas nggak ada pemasukan. Antara kita dapat sekian, yang nggak ada pemasukan, ya ada pengeluaran buat keluarga. Ya, maksudnya begitulah. Kurang dari biasa. Aja orang takut bakar, takut di demo, takut mobil dibakar, takut motor dibakar. Jadi jarang makan orang. Ya, belanjanya, kerugiannya kira-kira 7 juta. Ya. Baik, ternyata dampaknya begitu besar khususnya di offline tadi. Tapi kalau online bagaimana? Sudah ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ini di online itu jualan apa aja, Mbak? Baik, selamat malam Mbak. Saya dari Collection Amel. Saya jualan tas wanita itu dari 2019. Dari 2019. Ya. Kemarin ketika fitur live TikTok itu tidak bisa beroperasi, terdampaknya seberapa besar? Sangat besar Mbak, karena saya notabene cari uangnya memang dari live. Saya jualan itu tipe yang live, jadi live streaming, bukan yang di etalase gitu yang bisa dicari, tapi memang begitu barang banyak datang, saya langsung showing barang saya di live. Berarti nggak ada toko offline? Tidak punya toko offline, jadi saya benar-benar menggantungkan semua kebutuhan saya, keluarga itu di online. Pertama kali fitur live itu tidak bisa dioperasikan itu kapan, Mbak? Hari Sabtu. Itu awal mulanya seperti apa, Mbak? Kalau saya sendiri nggak ada notifikasi apapun, jadi tiba-tiba menu live-nya tuh hilang. Nggak bisa digunakan sama sekali, terus saya kebingungan karena kebetulan barang saya baru datang banyak belanja, dan otomatis itu semua modal saya nggak punya uang 4 hari, itu berasa banget Mbak penurunan omset yang saya alami. Oke, itu dimatikan fitur live-nya itu pas malam hari atau pas dari pagi atau bagaimana? Atau sempat sudah live dulu di hari itu atau bagaimana Mbak? Di hari Kamis saya masih live, kemudian pas Jumat itu masih ada setahu saya karena masih banyak yang live-in aksi demo. Terus kemudian di Sabtu itu pas saya mau sore nge-live-in itu udah nggak ada fitur live-nya. Biasanya live-nya berapa jam sehari? Saya sehari 2 jam, 3 jam. Biasanya paling banyak yang nonton berapa dan biasanya di jam berapa live-nya? Kalau saya sendiri di malam hari ramai, di pagi juga ramai karena tas wanita, ibu-ibu juga banyak yang nonton di pagi maupun malam hari. Terbanyak yang nonton berapa banyak? Paling banyak saya pernah 1.000 juga pernah, tapi akhir-akhir ini semenjak 2025 ini saya payah banget Mbak. 2025 ini sangat, setiap bulannya itu penurunan omset, setiap bulannya. Oke. Di 2025 ini. Sekarang sudah normal atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin sudah bisa live itu sekitar jam 4 sore. Terus saya coba live di malam harinya itu nggak ada penonton. Itu mungkin trafficnya masih kacau. Jadi saya coba nge-live itu penontonnya di 12. Oke, jadi harus membutuhkan waktu lagi ya untuk kemudian betul, membangun kayak dari awal lagi. penonton. Oke, saya ke Mas Rifki dari LPM UI. Apa saja penelitian yang didapati LPM dari aksi selama 4 hari dan juga dampaknya kepada pedagang online? Oke, pertama mungkin kita perlu melihat kemarahan masyarakat ini adalah kulminasi dari banyak hal. Bahwa kita melihat pertama dari data BPS ini kita coba lakukan perhitungan sebelumnya itu dari tahun 2006 sampai 2017 itu pertumbuhan upah real sekitar 6%. Jadi tiap tahun kira-kira rata-rata upah naik 6%. 2006 sampai 2017. Itu pertumbuhan ekonomi juga masih kisaran 5%. Dari 2017 sampai 2024 itu pertumbuhan ekonomi exclude COVID juga mungkin kisaran masih 5%. Tapi upah real dari 2017 sampai 2024 tumbuhnya kurang dari 1%. Nah,
Ini yang kita sebut sebagai jobless growth, di mana memang dari tahun 2017 sampai 2024 itu memang kebanyakan pekerjaan itu terciptanya di sektor informal. Kenapa demikian? Kondisi makin sulit sekarang, upah real turun, penciptaan lapangan kerja nggak ada. Di sisi lain, masyarakat Indonesia itu tidak bisa afford untuk menganggur, di mana social protection kita itu masih belum cukup baik, orang harus bekerja, terpaksa masuk ke sektor informal dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau ada melihat aksi yang menunjukkan bahwa di sana hidupnya mewah atau hidupnya itu menunjukkan ketimpangan yang sangat berat, itu yang membuat masyarakat marah. Ini pemicunya begitu? Ini adalah kulminasi dari banyak hal yang sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Dan ketimpangan itu sebetulnya masyarakat bisa tolerir. Ketimpangan itu di banyak negara bisa ditolerir, syaratnya satu, bahwa masyarakat itu bisa melakukan social mobility. Artinya apa? Kalau masyarakat hidupnya susah, dengan bekerja keras dia bisa mendapatkan upah yang layak. Kalau itu nggak bisa, kalau masyarakat susah dan merasa dia bekerja keras tapi hidupnya nggak bisa naik taraf hidupnya, itu yang membuat masyarakat marah. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Upah real nggak naik tapi masih ada kelompok masyarakat yang hidupnya mewah. Nah ini yang menjadi fenomena yang kita lihat dari demo ini. Oke, baik, saya akan ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kita melihat apa yang disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga, ini adalah jangka pendek dan juga ia mengatakan optimismenya bahwa fundamental ekonomi kita masih dalam kondisi baik. Ya, kita harus melihat data itu ex ante. Ini kan kita belum tahu dampak yang sesungguhnya ke depan ini. Jadi data yang terkumpul adalah data yang masa lalu. Tadi dampaknya kepada misalkan tadi kepada saudara-saudara kita ya, baik itu pedagang di Tanah Abang maupun tadi pedagang online, ini kan tadi mereka masih melakukan penyesuaian ini. Belum pulih sepenuhnya. Demikian juga shock yang terjadi di kalangan investor. Ini kan mereka juga masih ada shocknya itu. Untuk memulihkan orang yang panik, orang yang terkena shock itu tidak serta-merta cepat pulih itu. Ya, di capital market juga seperti itu. Jadi kalau Pak Menko menyatakan bahwa indikator ekonomi sebelum ex ante bagus, harapan kita adalah bahwa apa yang sudah diambil pemerintah supaya persoalan keamanan ini diatasi secepat-cepatnya, ya, dan kemudian pada saat yang sama sekarang diminta mereka juga bisa berbicara dengan DPR. Kalau nggak salah hari ini juga sudah didengar, ya. Jadi artinya dibuka itu dan keamanan mereka juga dijaga, ya. Nah, yang juga kalau boleh saya catat juga sesuatu yang juga quote and quote ya, tidak separah trauma yang dialami oleh teman-teman tadi itu. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak yang di Mas Firman, ya, yang di Tanah Abang itu pasti mengingat kepada trauma di tahun 98. Dan waktu itu skalanya besar sekali, luar biasa. Saya tidak menyatakan bahwa kali ini kita tolerir, tetapi saya katakan kali ini jauh lebih kecil. Dan kelihatannya targetnya itu, kemarahan itu ditujukan kepada sekelompok kecil orang yang pada belagu, kalau boleh saya katakan ini. Yang mereka itu empatinya nggak ada. Ya, mereka memflexing hedonisme dengan kekayaan yang luar biasa itu loh. Dan yang mungkin semua sudah tahu lah, ini kan medsos ini luar biasa dampaknya ya. Yang kemudian tidak merasa empati terhadap teman-teman ini, terutama yang muda ini, yang kesulitan tadi itu, kesulitan dapat pekerjaan. Lihat mereka itu hidup dengan kemewahan itu loh. Itu juga menurut saya yang menjadi triggernya. Tetapi saya terimalah, kita terima itu bahwa ada masalah tadi yang dikatakan oleh Mas Rifki dan juga Bu Afiliani, bahwa akar permasalahannya ini perlu dijawab. Ya, jadi tadi sama seperti tadi, menurut saya sih
saya sarankan, dan mungkin pemerintah juga saya pikir akan sangat terbuka dengan ini, saya sarankan teman-teman dari UMKM berbicara dengan Kementerian UMKM secepatnya, supaya dicari solusi terhadap ini. Demikian juga setahu saya sekarang mulai dipikirkan oleh pemerintah juga bagaimana solusi kepada teman-teman terutama yang ojol ini, ya kan, yang pengemudi-pengemudi ini yang mengalami penurunan income yang sangat signifikan juga. Dan ini dicoba dicari solusinya, karena ini kan sudah lama ini. Hal-hal seperti ini yang kelihatannya seperti remeh-temeh ya, tapi saya pikir ini serius, karena kalau kita tidak menjawab akar permasalahannya dengan tuntas, maka ya kita menjadi khawatir di masa yang akan datang. Jadi masalah keamanan tadi itu harus dijawab secara tuntas tadi itu, kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat harus dihargai, dan keamanan mereka, kenyamanan mereka juga, kemudian normalisasi dari kegiatan ini semua, kegiatan ekonomi ini harus juga dijaga. Karena kalau tidak, yang biasanya yang paling susah itu adalah yang di bawah lagi. Jadi kita harus bersama-sama menjaganya. Harus ada pembenahan begitu ya. Tapi kita juga akan bahas lagi dan juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya, termasuk kita akan menyoroti sejumlah publik transportasi dan juga sejumlah fasilitas publik yang terdampak akibat aksi massa kemarin yang anarkis. Usai jeda, tetaplah bersama kami.